dalam Daily Wisdom hari ini. Saudara-saudara, kita sudah memasuki tahun 2021. Saya akan mengetengahkan sebuah tema hadiah. Saudara, yang namanya hadiah itu tentu menggembirakan. Tidak ada hadiah yang tidak menggembirakan. Tahun baru telah tiba dan tahun 2020 telah kita lewati. Saya hanya ingin bertanya, apakah yang akan saudara berikan kepada Tuhan sebagai hadiah di tahun 2021 ini? Tahun ini banyak ekspektasi yang saudara mungkin sudah buat, harapan, impian, cita-cita, dan resolusi yang mungkin saudara buat. Tapi saya mau cerita dulu tentang orang yang pernah berjanji mau memberikan hadiah kepada Tuhan, tapi ternyata tidak terlaksana sesuai dengan yang diucapkan. Begini saudara ceritanya. Ada seorang usahawan yang dia berharap sekali bisa merenovasi rumahnya lebih besar, dan nanti hadiah yang diberikan kepada Tuhan adalah ruang doa. Di sana akan dibangun sebuah ruang doa. Dan apa yang dicita-citakan itu terpenuhi. Tuhan memberkati orang itu sedemikian rupa bisa membangun rumah dan ruang doa dibangun. Tapi sayangnya ruang doa itu tidak pernah dia pakai untuk berkumpul, berdoa, membaca firman dalam satu keluarga. Sampai akhirnya terjadi, iblis datang, mulai menggoda keluarga itu. Dan ketika iblis datang mengetuk pintu, si empunya rumah ini, bos ini, langsung ingat kalau menghadapi iblis, passwordnya apa. Lalu dia mengatakan, dalam nama Yesus, keluar. Dan iblis pergi. Tetapi yang namanya iblis, dia tidak menyerah. Dia akan datang lagi dengan banyak temannya. Dan dia datang lagi dengan banyak temannya. Dia gedor-gedor pintu untuk minta masuk. Dan si empunya rumah ini juga membawa seluruh keluarganya, pegawai-pegawainya, pembantu rumah tangganya, untuk bersama-sama mengucapkan, dalam nama Yesus, keluar. Semua orang mengucapkan itu. Dan kepala pasukan iblis berkata demikian, kami masih di luar. Memang mereka masih di luar, belum masuk. Nah, iblis pergi lagi. Sementara iblis pergi dan akan datang lagi dengan rombongan yang lebih besar, si empunya rumah ini melihat pada satu hari Tuhan Yesus duduk di ruang tamu. Karena apa? Karena ruang doa sedang dibersihkan oleh asisten rumah tangga. Ruang doanya bagus, saudara. Ada meja, ada AC, ada Alkitab, lilin, dan sebagainya ada. Nah, sementara Yesus duduk di ruang tamu itu, bos tadi tanya, Tuhan, saya sudah 2 kali didatangi iblis, bahkan dengan rombongan yang besar. Kenapa Tuhan diam saja? Lalu Tuhan Yesus juga berkata, nah bagaimana saya mau menolong kalian? Karena saya selalu dikunci di ruang doa. Bagaimana saya mau keluar? Akhirnya orang ini mengatakan, sudah Tuhan, mulai sekarang jangankan ruang doa, rumah ini saya berikan untuk Tuhan. Saya berjanji, rumah ini terbuka untuk persekutuan, doa, untuk acara-acara gereja kalau dibutuhkan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan oke. Nah, satu hari iblis datang lagi dengan rombongan yang lebih besar. Dan Tuhan Yesus sudah berjaga di belakang pintu. Begitu kepala pasukan iblis gedor-gedor dengan pasukan yang lebih besar, Tuhan Yesus mengatakan, kalian semua minggir, saya akan menghadapinya. Lalu Tuhan Yesus, waktu iblis gedor-gedor lebih keras, dia buka pintu. Iblis kaget. Kenapa?
Karena bukan si empunya rumah yang membukakan pintu, tetapi Tuhan Yesus. Lalu kepala pasukan iblis mengatakan, maaf, salah alamat. Kemudian kepala pasukan iblis keluar. Dia merasa salah alamat. Sebab yang keluar adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini sebuah cerita. Tetapi cerita ini ada hikmahnya. Jadi kalau kita sudah pernah berjanji kepada Tuhan, jangan main-main, saudara. Nah, saya akan bacakan satu ayat dari Pengkhotbah 5, ayatnya yang ketiga. Pengkhotbah 5 ayat 3. Bunyinya demikian. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Tepatilah nasarmu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita ini bisa di tahun 2021 memberikan hadiah kepada Tuhan sesuai dengan janji, sesuai dengan harapan, cita-cita, ekspektasi yang kita mau raih sepanjang tahun 2021 ini. Yang pertama, saya mau mengatakan demikian. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Terbaik itu bukan sekedar janji, tetapi benar-benar dilaksanakan. Dipikirkan dulu, dipergumulkan, setelah itu didoakan dan dilaksanakan. Jangan yang kita ucapkan dan apa yang kita katakan itu sekedar janji, harapan palsu. Bukankah yang namanya hadiah adalah pemberian yang istimewa daripada yang biasa? Terbaik itu artinya Anda akan memberikan lebih daripada yang biasa kepada Tuhan. Dan tepatilah. Pikirkan bahwa yang akan saudara berikan itu bukan hanya sekedar untuk dilihat manusia, tetapi bagaimana berkenan di hati Tuhan. Seperti layaknya kita memberikan hadiah kepada orang yang kita cintai. Kita lama memilihnya, kita memikirkannya apa yang terbaik untuk orang itu. Demikianlah yang saudara mau lakukan untuk Tuhan di tahun ini. Kalau Anda pernah berjanji pada Tuhan, jangan menunda dan berikan yang terbaik. Yang kedua, jadilah orang beriman yang cerdas. Jadilah orang beriman yang cerdas. Tuhan berkata, kalau kita tidak menjadi orang yang cerdas, berarti kamu bodoh. Kamu orang bodoh, kata Tuhan. Alkitab mengatakan, janganlah menunda-nunda untuk menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepati nasarmu. Nah, beriman yang cerdas itu adalah selalu menjalin komunikasi dengan Allah. Ada waktu yang khusus untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk bersaat teduh, bahkan mungkin meditasi. Kaitkanlah semua yang aktivitas yang saudara lakukan itu dengan Tuhan. Dan jangan mengatakan ini rohani, itu tidak rohani. Dalam bekerja, berusaha, belajar, meraih cita-cita, itu pun merupakan bagian dari persembahan kita kepada Allah. Berikan yang terbaik. Saya waktu kecil di sekolah minggu selalu diajarkan, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Apakah itu saya masih laksanakan? Oh tidak. Itu ketika saya masih kanak-kanak, yang uang persembahannya selalu diberikan dari orang tua. Ini untuk kolektor. Nah, kita berikan. Tapi setelah dewasa, saya tidak melakukan itu. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Loh, Tuhan mau menerima dengan senang hati. Tetapi apakah itu benar-benar merupakan yang terbaik? Padahal kita tiap hari dikasih, diberkati. Bahkan kalau kita ingat, Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita lahir sebagai manusia di sebuah kandang yang hina. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar dari para gembala. Para gembala waktu datang
ke kandang Bethlehem, apa yang mereka berikan? Mereka tidak bawa apa-apa loh. Beda dengan orang Majus, bawa emas, kemenyan, dan mur. Tetapi saudara, gembala itu memberikan hidupnya kepada Tuhan. Buktinya apa? Setelah mereka kembali ke tempat pekerjaannya, mereka kembali dengan sukacita. Jadi mereka dulu bekerja itu karena terpaksa, karena kemiskinannya. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, wah, mereka bekerja dengan sukacita, memberikan hidupnya sebagai hamba. Beda dengan ketika mereka belum berjumpa dengan Yesus. Mari, di tahun 2021, berikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai hadiah. Persembahkanlah kepada Tuhan hidupmu untuk melayani, hidupmu untuk makin dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.